waktu terjaga ataupun dalam mimpi seseorang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dinisbatkan kepada Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan mungkin bisa melihat Allah di dalam mimpi. Tetapi nisbat ini diragukan oleh para ulama tentang kesahihannya kepada Imam Ahmad. Taib. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka belajar. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan baru atau melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pada minggu kemarin kita menjelaskan tentang martabatis tsaniyah, di antara tiga martabat di dalam Islam, yaitu menjelaskan tentang tingkatan Islam dan iman. Sekarang kita masuk pada tingkatan ketiga, al-martabatus sadisah, yaitu al-ihsan. Di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, al-martabatus sadisah al-ihsan ruknun wahidun wa huwa an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kata beliau, tingkatan ketiga adalah al-ihsan. Apa itu ihsan? Di sini beliau menjelaskan ihsan itu memiliki satu rukun saja, yaitu kata beliau, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia Allah akan melihatmu. Di sini Syekh menjelaskan tentang makna al-ihsan. Al-ihsan, Bapak Ibu, kalau kita lihat penggunaan kalimat atau lafaz ihsan ini di dalam agama Islam, maka memiliki dua penggunaan. Al-ihsan kadang-kadang digunakan maknanya adalah makna secara umum. Maksudnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Islam. Dan kadang-kadang makna ihsan ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini, maknanya adalah seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Dan jika tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Maka pemaknaan ihsan ini memiliki dua makna secara umum dan makna secara khusus. Yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah makna secara khusus. Di sini Syekh menjelaskan ruknul ihsan itu cuma satu, yaitu terdiri dari beribadah kepada Allah dan ibadah tersebut ya pada maqam bahwasanya kita menyaksikan Allah atau Allah Subhanahu wa taala memantau kita. Ya. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya al-ihsan itu memiliki dua derajat.
Memiliki dua tingkatan, darajatan. Yang pertama kata para ulama darajatul muraqabah. Darajatul muraqabah apa? Dia merasa Allah Subhanahu wa taala memantaunya. Ya, mengetahui apa yang dia kerjakan. Ya, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang kedua, derajat yang paling tinggi adalah derajatul musyahadah. Dia beribadah seolah-olah dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua derajat di dalam al-ihsan. Di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, al-ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kenapa Syekh di sini menyebutkan ka'annaka tarah? Ya. Dan ini juga sesuai nanti dengan hadis Jibril alaihissalam, karena makna ihsan ini ya diambil dari hadis Jibril ketika Nabi ditanya tentang fa akhbirni anil ihsan, wahai Rasulullah beritakan kepadaku tentang masalah ihsan. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi, makna ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarah. Kenapa Nabi SAW mengatakan ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala? Karena kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat di dunia. Makanya Nabi mengatakan seolah-olah engkau melihat Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat di dunia. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kata Nabi SAW, kalian tidak bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian meninggal. Iya. Terus bagaimana Ustadz? Kalau di waktu Nabi Isra Mi'raj, bukankah Nabi itu melihat Allah Subhanahu wa taala ketika beliau diangkat ke langit yang ketujuh? Maka pendapat yang rajih di kalangan para ulama bahwasanya Nabi SAW tidak melihat Allah. Disebutkan dalam sebagian riwayat, kata beliau, nurun arah. Yang saya lihat adalah cahaya. Oleh karena itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan tidak ada satu makhluk pun, ya, manusia pun di muka bumi ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi penghuni surga nanti di hari kiamat kelak adalah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini didapatkan di surga. Maka tidak mungkin akan didapatkan di dunia, karena itu adalah kenikmatan yang paling tinggi yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang beriman. Oleh karena itu kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, seorang muslim itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Makanya Nabi di sini mengatakan ka'annaka tarah, seolah-olah engkau beribadah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan yang dibahas oleh ulama Ahlussunnah, tapi sedikit saya singgung masalah melihat Allah ini. Apakah mungkin melihat Allah itu di dalam mimpi? Ya, mungkin enggak seorang muslim itu melihat Allah di dalam mimpi? Maka kata para ulama, tidak ada, ya, seorang makhluk pun walaupun dalam mimpi dia tidak akan bisa melihat Allah dalam hakikatnya. Dia tidak akan bisa melihat Allah di dalam hakikatnya. Ya, oleh karena itu, ya, pendapat Ahlussunnah juga demikian. Ya, baik itu dalam waktu terjaga ataupun dalam mimpi, seseorang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dinisbatkan kepada Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan mungkin bisa melihat Allah di dalam mimpi. Tetapi nisbat ini diragukan oleh para ulama tentang kesahihannya kepada Imam Ahmad. Taib. Kemudian di sini Syekh mengatakan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihat, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maksudnya apa Ustaz di sini? Engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya. Maksudnya adalah ketika Anda beribadah, Anda menghadirkan keagungan Allah. Ya, ketika Anda beribadah, Anda menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Anda melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya Anda tidak melihat, maka
Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung itu, yang Maha Perkasa itu melihat apa yang Anda lakukan. Maka di sini yang diinginkan oleh Nabi kepada kita adalah kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh menjelaskan wad dalil, adapun dalil tentang masalah ihsan ini adalah kata beliau qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka adalah orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Ini dalil tentang ya martabah tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsan. Maka al-ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi ya setelah ya Islam dan iman. Maka tingkatan yang paling tinggi itu adalah al-ihsan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal al-azizir rahim, dan bertawakkallah kalian kepada Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang mana Tuhan ini melihat engkau ketika engkau berdiri melaksanakan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dia juga melihat engkau ketika engkau dalam kondisi sujud. Innahu huwas samiul alim, dan sesungguhnya dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma takunu fi sya'nin, apa saja yang kalian lakukan, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan apa yang kalian baca dari Al-Qur'an, wa la ta'maluna min amalin, dan juga tidaklah sebuah amalan yang kalian lakukan, illa kunna alaikum syuhudan itufiduna fih, kecuali kami, kata Allah, menyaksikan apa yang kalian perbuat. Apa saja yang kalian lakukan, baik membaca Al-Quran, amalan apa saja yang kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian lakukan. Maka subhanallah, ini ihsan ini membawa seseorang kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hilangnya ikhlas pada diri seseorang ketika hilangnya sifat ihsan ini pada dirinya. Ya. Karena orang ihsan itu dia ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia menghadirkan keagungan Allah di dalam ibadahnya, dan dia tahu apa saja yang dia perbuat dari kebaikan itu pasti Allah ganjar, pasti Allah berikan pahala, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalannya. Banyak orang ketika beribadah ya merasa ibadahnya itu tidak bernilai, merasa ibadahnya itu tidak dibalas oleh Allah, dan ini banyak terjadi. Ketika Anda misalnya membantu orang, mengasih uang, memberikan nafkah, ternyata orang yang diberikan nafkah ini malah anaknya nggak rajin sembahyang, ya, yang disuruh ke masjid malah kada ke masjid, ketujuh nongkrong, ya, tidak jadi orang alim, tidak jadi orang yang diharapkan, padahal Anda membiayain dia, memberikan nafkah, mengasih makanan terus, tetapi anak ini tidak jadi menjadi orang yang Anda harapkan. Sebagian orang menganggap ibadah kebaikannya itu dia anggap percuma, tidak ada artinya, padahal salah. Kebaikan yang Anda lakukan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat ke hasil, tapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat kesungguhan seseorang dan niat seseorang, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu melihat kesungguhan seseorang, ya. Melihat ya niat kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya orang yang menghadirkan ihsan ini, mereka orang yang akan jauh daripada sifat riya. Karena biasanya orang riya, orang yang sum'ah, karena di dalam ibadah mereka itu tidak menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh menjelaskan wad dalilu minas sunnah, adapun dalil dari sunnah adalah hadis Jibril al-masyhur, yaitu hadis Jibril yang masyhur an Umar radhiyallahu taala anhu. Dari Umar ya radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sa'ab la yura alaihi asarus safar
wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Kata Umar, pernah pada suatu hari ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki yang berpakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak nampak padanya bekas bepergian. Dan kami pun tidak ada dari kami mengetahui laki-laki ini siapa, sampai dia duduk ya di hadapan Nabi SAW. Kemudian dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi SAW, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas dua pahanya. Kemudian kata Umar, waqal, dan orang ini mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun berkata, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyat zakah wa tasuma Ramadan wa tahuddal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Berkata orang ini, wahai Rasulullah, kata Rasulullah, Islam itu adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian laki-laki ini mengatakan, sadaqta, benar engkau. Kemudian kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar, kami keheranan, orang ini bertanya tetapi dia membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian Jibril pun bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Katakan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qal sadaqta. Kata orang ini, wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang iman. Kemudian kata Nabi, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab yang diturunkan, kepada rasul-rasul yang diutus, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik ataupun jelek. Kemudian orang ini mengatakan, sadaqta, engkau benar. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Beritakan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qal an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka Allah melihatmu. Kemudian orang ini berkata lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Kata Nabi SAW, yang bertanya ya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Kemudian Jibril pun bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku tentang amarat, tanda-tanda hari kiamat tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, tanda-tandanya kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i tawwaluna fil bunyan. Kata Nabi SAW, tanda-tandanya adalah seorang budak melahirkan tuannya, dan orang yang tidak bersendal, yang tidak berpakaian, orang fakir miskin, pengembala kambing berlomba-lomba mereka membangun bangunan yang tinggi. Kemudian orang ini pun berjalan, ya. Maka kami pun sejenak ya bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi pun mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Kata Nabi, sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril, mengajari kalian tentang perkara agama kalian. Taib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Jibril ini hadis yang sangat panjang.
hadis ini dijadikan dalil oleh Syekh untuk berdalil tentang makna ihsan. Disebutkan di dalam hadis ini tentang makna ihsan itu adalah kata Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hadis Jibril ini hadis yang sangat masyhur di kalangan para ulama dan di kalangan para penuntut ilmu. Bahkan para ulama mengatakan hadis Jibril ini dengan ummus sunnah. Disebut dengan ummus sunnah. Induknya sunnah, induknya agama ini terdapat pada hadis Jibril ini. Ya. Saya akan sebutkan di sini beberapa faedah saja yang berkaitan dengan hadis Jibril. Adapun faedah-faedah yang berkaitan tentang masalah iman dan Islam sudah kita bahas, tapi faedah yang di luar dari berkaitan iman dan Islam. Di antara faedah yang luar biasa dari hadis Jibril ini adalah bahwasanya di sini Jibril alaihissalam beliau datang kata beliau disebutkan oleh Umar bayadus siyam, dia datang dengan baju yang sangat putih. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya di antara adab seseorang itu hadir di majelis ilmu, dia memakai pakaian yang terbaik. Ya, pakaian yang terbaik dia pakai. Dan Jibril alaihissalam mencontohkan di sini. Beliau memakai pakaian yang terbaik. Padahal dari kondisi Jibril ini adalah dilihat dari konteksnya, semua sahabat menganggap Jibril ini adalah orang Badui. Yang datang ini adalah orang Badui. Dan Anda tahu orang Badui itu mereka pakaiannya seadanya mereka juga tidak memperhatikan bagaimana tata cara berbicara karena Badui, mereka tidak mengerti hal tersebut. Tetapi Jibril sosoknya datang seperti Arab Badui tetapi memakai pakaian yang sangat bersih. Ini kata para ulama adab di antara orang hadir di majelis ilmu, dia hendaknya memakai pakaian yang istimewa, pakaian terbaik yang dia miliki. Kemudian di sini Jibril datang dengan mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Para ulama menjelaskan boleh tidak seorang muslim itu memanggil Nabi dengan sebutan Muhammad. Maka jawabannya tidak boleh. Seorang muslim itu harus memuliakan Rasulullah. Ketika dia menyebut namanya, maka dia sertakan Muhammad Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah. Dan itu di antara adab dengan Rasulullah SAW. Maka keliru. Seorang dai ketika dia berceramah, asik-asik berceramah, kemudian bercerita ini adalah Muhammad, ini salah. Kenapa? Karena Nabi SAW itu di antara bentuk pengagungan seorang muslim, dia menyebutkan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW, kecuali dalam konteks menerjemahkan. Dalam konteks menerjemahkan nas, dalam konteks menerjemahkan cerita yang ada, maka tidak ada masalah. Tetapi di luar itu maka tidak boleh seseorang itu memanggil Nabi SAW dengan sebutan Muhammad. Tetapi dia menyebutnya Nabi Muhammad atau Rasulullah. Adapun menyebutkan Muhammad saja, tidak ada kata Nabi, tidak ada kata Rasulullah, ini termasuk tidak mentakzim, tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril di sini datang, ya Muhammad. Ini menunjukkan dulu orang Arab Badui mereka demikian, mereka mengatakan ya Muhammad. Karena mereka jauh tidak mengerti tentang tata cara berkhitab, mengajak berbicara. Kemudian faedah yang berikutnya di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Jibril duduk dengan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril itu datang ke depan, melangkahi orang, datang, Nabi di depan, dilangkahi Jibril, sahabat yang ada itu dilangkahinya. Kemudian duduk di hadapan Nabi SAW. Di sini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan faedah dari hadis ini, bahwasanya boleh seorang alim itu mengkhususkan tempat tertentu di sebuah majelis. Dia memiliki tempat tertentu. Kenapa? Tujuannya apa? Seorang alim mengkhususkan tempat tertentu di majelis agar orang tahu ini seorang ulama, ini seorang ustadz, dan yang lain ini bukan ustadz.
Yang lain ini bukan orang alim. Maka boleh pula seorang alim itu memiliki, ya, pada asalnya ketika kita bermajlis, itu duduknya sama semacam ini. Tetapi ketika dalam rangka ta'lim, boleh dia duduknya lebih tinggi agar diketahui orang bahwasanya dia adalah seorang ustadz ataukah dia adalah seorang alim. Pada asalnya ketika kita bermajlis itu duduknya sama satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika dalam proses menuntut ilmu, dalam proses mengajarkan, itu boleh seseorang mengambil tempat yang lebih tinggi daripada saudaranya agar diketahui orang bahwasanya itu adalah seorang ustadz, itu adalah seorang ulama. Dan ini penting, tamyiz, pembedaan antara seorang yang berilmu, seorang alim, seorang ulama dengan yang bukannya. Baik itu dari posisi dia, tempat dia duduknya dia, ataukah dari penggelaran. Kita zaman sekarang ini selalu bermudah-mudahan memberikan gelar sama orang. Hanya mengaji di kiau ustadz. Ini salah. Tumbuh jenggot ustadz, enggak benar ini. Kenapa? Ini akan menjadikan orang awam itu kebingungan. Mana yang ustadz, mana yang kada. Siapa yang diambil rujukannya, diambil perkataannya, mana yang tidak diambil perkataannya. Islam itu sangat memperhatikan istilah-istilah semacam itu. Ya, maka kita ini selalu kadang-kadang bermudah-mudahan. Maka jangan dipanggil orang itu ustadz padahal ini satpam misalnya. Iya, kadang satpam pondok dipanggil ustadz, ini salah. Ya, betul orang ini ingin menghormati, ingin memuliakan, tapi keliru. Kenapa? Karena memposisikan orang bukan pada tempatnya. Sehingga orang yang datang belakangan, yang tidak mengerti, yang tidak paham, betakun ini ustadz, betakun. Padahal nggak ada tahu apa-apa. Iya, karena tahu apa? Kenapa? Karena istilah itu. Maka kita harus betul-betul memilih istilah. Ya kalau seandainya dia bukan seorang ustadz, panggil saja Ya, jangan dipanggil seorang ustadz atau dipanggil seorang alim. Ya, maka di dalam Islam ini salah satu contoh dalam hadis, faedah dari hadis ini adalah Nabi SAW memiliki tempat khusus, tempat tertentu untuk apa? Untuk membedakan mana Nabi dan mana para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, di sini Jibril mengatakan di sini Umar mengatakan fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Di sini Jibril, kata Umar bin Khattab, dia datang ke muka, melangkahi, kemudian menyampukkan, kalau bahasa kita menyampukkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Di sini para ulama berdalil tentang masalah bahwasanya lutut itu bukan aurat. Lutut itu bukan aurat. Para ulama mengatakan bahwasanya aurat itu ya dari pusar sampai ke lutut. Artinya dari pusar sampai ke lutut, pusar dan lutut itu bukan aurat bagi kaum pria. Ya, ini kita berbicara aurat kaum pria, bukan wanita. Maka para ulama jumhur ahlul ilm mengatakan bahwasanya pusar dan lutut itu bukan aurat. Adapun dalilnya adalah para ahlul ilm berdalil dengan dalil yang umum. Di antara dalil dengan dalil umum adalah Nabi SAW ketika melihat Miswar ibn Makhramah, seorang sahabat Nabi SAW, ketika dia membawa membawa batu terlului pakaian sidin. Ya, maka Nabi SAW menyuruh sahabat yang mulia ini untuk memakai sarung. Dan sarung itu kata para ulama itu menutupi dari pusar sampai lutut. Ya, maka ini di antara dalil, dan ini hadisnya sahih. Maka para ulama berdalil dengan dalil umum semacam ini, mengatakan bahwasanya dari pusar atau di bawah pusar sampai lutut itu adalah bagian aurat. Adapun pusar dan lutut sendiri bukan termasuk aurat. Di antara dalilnya adalah lutut bukan termasuk aurat adalah hadis Jibril ini. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka Jibril menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Kemudian wadah kaffai ala fakhidai. Maka para ulama menafsirkan di sini fakhidai, domir di sini kembali kepada Jibril. Dia meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri, di atas dua pahanya, bukan di atas dua paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Jibril pun bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi. Jibril bertanya, dijawab oleh Nabi. Dan kata para ulama, semacam inilah adab dalam mengajarkan. Ditanya, ada tanya jawab. Jadi seorang ustadz atau seorang dai, seorang guru ketika mengajarkan, tidak hanya satu saja, dia saja menyampaikan, tapi ada tanya jawab. Karena dengan tanya jawab ini menghidupkan suasana. Orang yang tidak perhatian, kalau pengen takuni jadi perhatian. Orang yang guring walaupun kada takuni terbangun. Kenapa? Karena dia mendengar, ya fulan, ya apa ini? Maka walaupun guring dibuncuk, takutan sudah minimal menjaga apa? Hatinya gugup, jangan-jangan ditakuni. Ya, maka ya tanya jawab ini adalah uslub Nabi SAW. Makanya kalau kita lihat Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau antum dengarkan kaset beliau, ya cara beliau mengajar, ya pasti tanya jawab. Yakin saya di depan itu nggak bisa tidur. Ya, karena ditanya terus sama beliau, yang ini bulan, yang ini bulan. Kada kawa, ya hendak menghayal aja kayak susah. Ya di majelis beliau, ya. Dan itu uslub dan itu cara Nabi SAW. Orang itu kalau ditanya walaupun bukan dia, ya semuanya sudah pada takutan, jangan-jangan ulun ditunjuk ustadz. Ya. Kenapa? Dan itu menjadikan dia fokus. Ya, dan Jibril di sini bertanya. Ya, dan ini salah satu ya metode di dalam pendidikan, ya. Adanya tanya jawab. Karena itu menghidupkan suasana ya di dalam taklim, di dalam kelas, ya di dalam masjid dengan adanya tanya jawab. Dan ini dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian di sini Jibril alaihissalam menjelaskan, bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang sangat penting, ya, tentang perkara-perkara yang sangat penting, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang perkara hari kiamat. Ini perkara-perkara yang azim ditanyakan oleh Jibril alaihissalam. Maka kata para ulama, seorang penanya hendaknya dia bertanya pada perkara-perkara yang sangat penting. Ya, kalau ada perkara-perkara penting yang dia tidak pahami, tanyakan. Jangan perkara-perkara yang tidak penting, ya. Padahal ada perkara penting yang dia tidak ketahui, tidak dia tanyakan. Ya. Apa Ustadz hukumnya menikah di bulan dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin terwujud. Ya. Maka kata para ulama, seorang penanya, seorang sa'il bertanya, kalau dia ada permasalahan yang besar yang tidak dia pahami, tanyakan. Ya, tanyakan. Ya, jangan dia mengambil pertanyaan itu, menanya sesuatu itu dari permasalahan yang dia hadapi, permasalahan yang ringan. Maka cari, kalau Anda memiliki masalah yang besar, tanyakan. Ya, jangan Anda mengambil, jangan Ustadz nih masalahnya yang ringan aja dulu ditanya. Ya, jangan kalau masalah besar, enggak. Tanyakan, kalau masalah itu masalah besar bagi Anda, masalah-masalah yang penting, maka itu tanyakan. Dan ini Jibril menanyakan perkara-perkara yang besar kepada Nabi SAW. Kemudian di sini, ya, tawaduknya Rasulullah SAW. Ya, ketika metode Jibril bertanya seperti Arab Badui. Ya, metode Jibril bertanya seperti Arab Badui, memanggil nama Nabi, ya, datang melungkahi, ya. Orang lagi duduk, datang tiba-tiba langsung duduk di hadapan Nabi, ya. Kemudian langsung bertanya. Tetapi bagaimana tawaduknya Rasulullah SAW? Nabi sungguh tawaduk di sini, ya. Beliau, ya, tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Ya, tidak permasalahkan. Dan seperti itulah seorang alim, seorang ustadz, seorang dai, dia tidak mempermasalahkan kalau ada sesuatu dari orang yang bertanya tersebut menurut dia kurang baik. Ya, menurut dia kurang baik. Entah itu cara bertanyanya atau pertanyaan yang dilontarkan, mungkin maka sifat seorang dai itu ada taghaful, seolah-olah dia tidak menganggap itu sebuah masalah. Padahal mungkin itu adalah masalah besar mungkin. Tapi dia menganggap tidak sebuah masalah. Ya. Kenapa? Dan ini salah satu contoh Nabi. Karena kadang-kadang orang bertanya itu tidak paham. Ya, bagaimana cara mengutarakan pertanyaan. Kadang-kadang mereka tidak paham adab bertanya di sebuah majelis. Baik. Kemudian faedah berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari dialog Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi SAW
sangat lembut dengan Jibril alaihissalam. Bahkan Nabi SAW ya menyuruh Jibril itu mendekat, ya mendekat dengan Nabi Muhammad SAW untuk memungkinkan dia bertanya. Di sini kata para ulama, seorang ustadz atau seorang dai kalau dia mengetahui ada di antara mad'u audiennya ketika orang itu malu bertanya atau takutan, gugup, maka jangan dibikin gugup lagi. Ya, maka ditenangkan. Ya, kadang-kadang ada orang itu bertanya dia ketakutan. Ustadznya, apalagi ustadznya menceleng misalnya. Ya. Tambah ketakutan, maka harus diubah. Ustadznya harus senyum, ya, harus ketawa, ya. Maka itu menjadikan orang itu tidak takut, ya. Karena bisa jadi dia menanyakan sesuatu yang sangat penting. Akibat ketakutannya yang luar biasa, ya, sehingga dia tidak jadi bertanya, tidak mau bertanya. Di sini Nabi SAW yang menenangkan, ya. Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara disuruh oleh Nabi Jibril itu mendekat, sehingga memungkinkan dia bertanya. Ya. Kadang-kadang ada orang ingin menanyakan sesuatu, dia malu di forum, dia ingin berduaan, nggak apa-apa, suruh berduaan. Ya, disuruh dia mendekat. Ya. Maka ini metode yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, dan ini juga Jibril mengajarkan kepada kita. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang bahwasanya zaman itu rusak ketika akhlak itu rusak. Maka semakin ya akhlak itu rusak, ya, semakin akhlak itu rusak, maka zaman itu, ya, kita tahu kerusakan zaman itu ketika akhlak itu semakin rusak. Maka Anda lihat, rusaknya zaman itu sangat erat kaitannya dengan rusaknya akhlak. Semakin rusak zaman itu menunjukkan semakin rusaknya akhlak orang tersebut. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan di antara kerusakan zaman itu adalah dengan ditandai, ya, adalah kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha. Ya, seorang anak, seorang budak melahirkan majikannya. Para ulama berselisih tentang masalah ini. Di antara maknanya adalah banyaknya orang itu durhaka dengan orang tuanya. Anak-anak durhaka dengan orang tuanya. Ya, bahkan dia jadikan sebagai budak. Ini di antara penafsiran dari makna antalidal amatu rabbataha. Walaupun sebagian ulama menafsirkan adalah seorang budak ketika dia berhubungan dengan majikannya, maka anak yang keluar itu menjadi tuannya, dan itu banyak terjadi nanti di akhir zaman. Ya, intinya, ya, kerusakan akhlak, kerusakan zaman itu, ya, dilihat dari kerusakan akhlaknya seseorang. Dan di akhir zaman, ya, banyak, ya, rusak akhlak seseorang. Di antaranya adalah akhlak sama orang tua, ya, durhaka sama orang tua, ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada orang awam saja. Orang mengaji pun demikian. Kadang-kadang dia durhaka sama orang tuanya, tidak memenuhi hak-hak orang tuanya. Ya, orang tuanya, ya, berkata-kata kasar, berkata-kata kurang sopan kepada orang tuanya, berkata-kata selalu menyedihkan hati orang tuanya, maka ini termasuk adalah, ya, durhaka kepada orang tua, uquq, ya, menyakiti hati orang tua. Maka kerusakan zaman itu dilihat dengan kerusakan akhlak seseorang. Kemudian di hadis ini juga, ya, dijelaskan bahwasanya kalau seseorang itu tidak mengetahui, dia mengembalikan pengetahuan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah masih hidup, ketika Rasul meninggal, maka kita kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara adab. Kalau orang tidak mengetahui sesuatu, maka kembalikan kepada Allah. Karena subhanallah, ada manusia ini tidak mau bilang wallahu a'lam. Ada manusia itu peraga tahu, beratan dijawab. Ya. Pokoknya apa saja, ini kau menjawab. Entah jawaban itu bujur, salah, karena yang penting dijawab dulu. Ya. Maka ini tidak benar. Orang kalau tidak tahu jawab wallahu a'lam. Kalau dia tahu, dia jawab. Dan para sahabat pun mengatakan saya tidak tahu. Ketika ditanya oleh Nabi, sahabat tidak tahu. Ya. Dan Nabi pun ketika ditanya oleh Jibril, Nabi pun mengatakan tidak tahu tentang kapan terjadi hari kiamat. Kemudian faedah yang terakhir di sini dari hadis ini, di sini dijelaskan Jibril alaihissalam, beliau datang dengan sosok seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu bisa berubah bentuk, ya. Berubah bentuk dengan bentuk manusia. Ya, tentu semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa mereka langsung seketika kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Ini kiranya hal-hal yang sangat penting berkaitan dengan masalah hadis Jibril ini. Adapun masalah berkaitan dengan iman, Islam sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian tujuan Syekh membawakan hadis ini cuma sekedar ingin berdalil dengan makna al-ihsan di dalam hadis ini. Hadis Jibril yang panjang ini. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Taib, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya tafadhal. Iya. Nggih. Masalah Bismillah, takaruf itu kan beribadah itu kan seakan-akan kita tuh lihat Allah. Tapi kalau meninggalkan maksiat itu termasuk berlaku ihsan juga lah. Kita meninggalkan maksiat kecil untuk berusaha. Iya. Jazakumullah khair. Kalau kita melaksanakan maksiat Bang harus berbuat ihsan juga lah. Ya itu pertanyaan beliau. Justru orang ketika berbuat maksiat dia harus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasakan ya Allah melihat dia, maka dia tidak akan berbuat maksiat. Dia akan takut ya dengan adab-adab Allah. Tapi masalahnya orang bermaksiat pasti dia tidak memiliki ihsan. Ya kalau dia memiliki ihsan otomatis dia tidak akan bermaksiat. Ya ketika dia hendak ya minum khamar misalnya, membayangkan sudah di atas kepalanya palu, sudah dipaku, ya, maka dia tidak akan bermaksiat, ya. Ya. Ada kalau dia membayangkan ya orang membawa pedang di atas kepalanya, ayo minum, dilebas lehernya, pasti dia tidak akan bermaksiat, karena akan takut dia. Tapi masalahnya orang bermaksiat itu dia tidak hadir tentang masalah ihsan, bahwasanya Allah melihat amal perbuatan, makanya dia bermaksiat dalam kondisi sendirian, karena sifat ihsan itu hilang dalam dirinya. Taib. Ada yang lain? Iya, enggak. Ya. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana kiat-kiat menghadirkan keagungan Allah, bahwasanya Allah itu Maha melihat dan seterusnya. Maka pertama adalah dengan cara tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hati kita ini dibimbing, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan kita belajar asma wa sifat. Belajar nama dan sifat-sifat Allah. Kesalahan kebanyakan orang kadang-kadang itu belajar asma wa sifat tujuannya hanya membantah Asy'ariyah aja. Enggak. Ya, tidak hanya belajar asma wa sifat, bukan itu sebenarnya tujuan terbesarnya. Tujuan terbesarnya ketika kita belajar asma wa sifat yaitu menghadirkan keagungan Allah. Ketika kita mengetahui Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha melihat, maka tumbuh pada diri kita rasa pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu Al-Azizul Jabbar, Maha perkasa, ya, Maha keras siksanya, maka tumbuh pada diri kita rasa ketakutan. Ketika Allah itu kita Al-Karim, Allah itu Maha mulia. Ya, Allah itu Maha mulia, dermawan, maka tumbuh kedermawanan dalam diri kita, meniru sifat Allah tersebut. Ketika Allah itu Al-Afu, Allah itu Maha pemaaf, kita mempelajari sifat Allah Al-Afu, maka tumbuh pada diri kita suka memaafkan orang. Itu dari tujuan kita belajar asma was sifat. Ya, mengubah karakter kita ini. Ya, untuk bersifat seperti yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu Maha penyayang, kita berusaha juga jadi orang yang penyayang terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap istri. Ya. Ketika Allah itu Maha pemaaf, kita berusaha juga menjadi orang yang pemaaf, karena Tuhan kita saja yang Maha perkasa memberikan maaf. Apalagi lah kita, ya, makhluk yang ya tidak memiliki apa-apa. Tentulah dia harus memaafkan ketika ada orang yang berbuat salah kepadanya, kada menjadi dendam kusumat sampai dibawa mati. Maka di antara menumbuhkan sifat tersebut adalah dengan cara kita belajar asma was sifat. Kemudian yang ketiga, di antara menumbuhkan ya sifat-sifat tersebut adalah menghadirkan bahwasanya Allah itu Maha melihat dan semisalnya, maka seseorang tersebut dia ya memperbanyak ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dia memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak baca zikir dan semisalnya, karena itu membawakan kepada hati itu rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Ya, orang kalau dia mengerti tetapi hatinya itu kosong dari zikir, dari membaca Al-Qur'an, dari halnya, maka ya
tidak membawa pada hatinya itu rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita ini itu sebagai tampungan. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ditampung oleh hati kita. Kalau ya yang kita lihat itu yang banyak itu di WhatsApp ya, yang kita lihat, yang kita dengar itu adalah gosip, maka itu menjadi karakter di hati kita. Tetapi kalau yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar adalah Al-Quran, maka itu membawa kepada ketakutan kepada Allah. Ya. Makanya dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya orang berzikir kepada Allah menjadikan hatinya tenang. Dan orang yang takut ya kepada Allah adalah orang mukmin. Jika dibaca ayat Quran bergetar hati mereka. Ya, maka hati itu kalau diisi dengan Al-Quran, dengan zikir, dia membawa kepada ketakutan. Ketika orang itu takut, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Permasalahannya ya, permasalahan terbesar kita ini adalah kita ini menjadikan hati kita ini tidak terisi dengan yang baik. Ya, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itulah yang nanti ya gizi bagi hati kita. Makanya orang yang mohon maaf suka nonton, maka itu dah apa hatinya itu dah ya, makanan hatinya ya, sehingga dia susah untuk beribadah, susah untuk meninggalkan maksiat, susah ya, karena itulah yang dia lihat. Maka caranya adalah memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran. Maka sering saya katakan, kita itu jangan sampai ya kalau Al-Quran itu terlepas dari kita, minimal ada yang kita baca sehari. Jangan sampai membaca Quran itu hanya di bulan Ramadan aja. Seminggu sebelum Ramadan kita persiapan baca Quran. Tidak demikian. Orang itu jadikan Quran itu wiridnya tiap harinya. Minimal ada yang dia baca. Ustaz ulun kada kawa membaca sejuz, baca selambar. Kada kawa selambar, baca satu ayat, amun kada kawa keterlaluan. Iya, maka itu kada mengambil berapa detik dari waktunya. Yang penting ada, terus dibaca. Kenapa khairul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu sedikit tapi istiqamah. Iya. Maka kalau Anda enggak bisa, maka ambil yang sedikit dan terus continue. Iya. Ini sebabnya kita ini kadang-kadang tidak konsisten terhadap ibadah kita. Ya, tidak konsisten terhadap ibadah kita. Baik itu ibadah-ibadah sunat dan yang lainnya. Maka ibadah-ibadah sunat ini penting, itu menjaga ibadah yang wajib. Maka syaitan itu membobol kita apa? Tidak membobol ibadah wajib dulu oleh syaitan. Dibobolnya adalah ibadah sunnah dulu. Kita disuruh meninggalkan ibadah sunnah. Sudah meninggalkan ibadah sunnah, kita disibukkan dengan perkara mubahat. Perkara-perkara yang mubah. Ya sama kita lihat HP ya. Pertama lihat dulu Ripcon TV dulu di YouTube ya. Ya, setelah itu ganti jadi rapi nanti ya. Bukan Ripcon TV lagi ya. Ya, maka itu disibukkan dengan perkara, akhirnya perkara-perkara makruh masuk kepada perkara haram. Akhirnya meninggalkan perkara yang wajib. Ya. Makanya kalau kita menjaga sunnah ini, maka syaitan itu susah membobol orang, membawa kita kepada maksiat. Maka isi hati itu dengan sesuatu yang bermanfaat, dari zikir, dari membaca Al-Quran, dari hadir di majelis ilmu, itu menjadikan kita membawa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kiat-kiat istiqomah ya. Ini sebetulnya ceramah tersendiri panjang ini, tapi Anda pernah ceramah sini tentang masalah istiqomah. Intinya istiqomah itu ya, orang yang memiliki istiqomah ini keberkahan yang luar biasa pada diri seseorang. Dia bisa istiqomah dalam kehidupannya, dan ini yang dicari-cari ya. Makanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, berikan aku sebuah nasihat yang aku tidak akan bertanya lagi kepada engkau setelah ini. Kata Nabi SAW, istaqim ya, istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Maka istiqomah ini ya, pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita mengisi waktu kita, waktu yang bermanfaat. Jangan biarkan waktu Anda kosong percuma. Karena pangkal berbuat maksiat, orang tidak istiqomah karena adanya waktu kosong. Adanya waktu kosong itu orang berbuat maksiat. Maka Anda itu jangan biarkan waktu Anda itu kosong. Isi ke dalam kegiatan yang bermanfaat. Ini waktu kosong apa Ustaz? Digawi. Kalau waktu kosong bergawi sudah berkeluarga, duduk sama istri, bermain sama anak-anak, jelas Anda dapat pahala. Jangan biarkan waktu Anda kosong. Orang bermaksiat itu akibat waktunya kosong. Kemudian yang ketiga adalah jaga pertemanan. Siapa yang berteman, ya berkawan lawan siapa, lihat lingkungan, ya karena faktor bermaksiat itu kadang-kadang teman juga.
Wanita suka menggibah karena duduknya dengan wanita penggibah. Coba bayangkan, di dalam satu kelompok itu ada satu wanita yang suka kalau ada menggibah sidin buku caki, ikam ini menggibah aja bubaran. Karena ada wanita yang menggibah, karena ada yang wanita menggibah. Ya, karena ada orang yang memberikan nasihat, tidak ada, takut. Ya. Orang sebab menggibah kenapa? Karena suka hobi semua. Ya, karena semuanya hobi menggibah walaupun mereka kadang-kadang beralasan ya, ini kadang menggibah panglah sebagai ya. Tetapi menggibah akhirnya ya. Makasih mukaddimah dulu, pembenaran apa yang dilakukan. Ya, ujung-ujungnya menggibah orang. Maka lihat teman, siapa berteman, ya berlingkungannya seperti apa. Karena ini faktor mempengaruhi seorang itu untuk istiqomah. Makanya saya katakan sebagus-bagus teman adalah pasangan kita. Ya, sebagus-bagus teman itu adalah pasangan Anda. Jika Anda seorang suami, maka sebaik-baik teman Anda adalah istri Anda dan anak-anak Anda. Jika Anda seorang istri, maka sebaik-baik pasangan Anda adalah suami Anda dan anak-anak Anda. Kenapa? Karena ya suami ini kalau istiqomah, ya istrinya juga akan ikut istiqomah. Ya, ya setidak-tidaknya istrinya itu keciuman. Ya, istiqomah apa? Suami. Sebaliknya, istri juga istiqomah, suami ini akan tetap istiqomah ya. Walaupun suaminya mecal aja orang ini, ngalih benar ditagur apa macam, ya brokot terus apa macam, tapi istrinya istiqomah, lama kelamaan berkurang, ya. Lama-lama berkurang, ya. Akan dia baik. Maka sebagus-bagus pasangan itulah yang teman kita terbaik. Maka berusaha dari sekarang itu sebaik-baik kita mendidik keluarga. Baik seorang suami berusaha betul-betul mendidik istrinya, atau seorang istri berusaha maksimalkan mendakwahi suaminya. Taib, fadhal. Sama kah? Taib. Ya, belum menanyakan sama hadisnya sama Qur'annya kenapa terjadi perbedaan tafsir. Perbedaan itu banyak yang menyebabkan jadi perbedaan tafsir. Ada sebabnya. Pertama, karena dari sisi bahasa emang memiliki dua makna. Contoh misalnya, ketika Allah menjelaskan tentang masalah wanita haid yang ditalak, wanita yang ditalak itu adalah masa iddahnya salah satu quru. Kata Allah 3 quru. Kata quru ini bermakna suci dan haid dari sisi bahasa. Sehingga terjadi khilaf. Ketika di Al-Quran aulamastumun nisa, di antara pembatal wudhu itu adalah lamastumun nisa. Lamastumun nisa ini bisa bermakna menyentuh wanita, bisa maknanya menggauli istri. Dari sisi bahasa memiliki dua makna, sehingga terjadi khilaf. Mereka membawa makna ini yang paling pantas kata mereka. Nah, ini salah satu, karena dari faktor bahasa sendiri sehingga terjadi khilaf. Yang kedua, kadang-kadang salah satu ahlul ilm tidak mengetahui bahwasanya hadis ini sudah dimansuh, ya sudah dihapus hukumnya dengan hadis yang lain. Yang satu tidak, menganggap bahwasanya tidak mansuh. Atau mereka tahu, tapi mereka menganggap itu bukan mansuh. Kata mereka bukan mansuh. Contoh misalnya, hadis tentang masalah la'anallahu zawwaratul qubur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini terhapus. Hadis ini penghapus hukum tentang bolehnya wanita ziarah kubur. Ya, ketika itu Aisyah menziarahi kuburan di Baqi. Kata mereka hukum ini terhapus dengan apa? Dengan hadis ini. Sebagian ulama tidak. Hadis ini tidak menyinggung hadis Aisyah tersebut. Berbeda penafsiran. Kenapa? Karena sudut pandangnya berbeda. Ini nasih, kata mereka bukan. Ini bukan nasih dan mansuh. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan juga disebabkan khilaf kadang-kadang sudut pandang yang berbeda tentang derajat sebuah dalil. Mereka menganggap dalilnya ini lemah, sebagian enggak, dalilnya ini hasan. Ya, sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama terhadap sebuah permasalahan. Maka sebab-sebab menjadikan ulama itu berselisih itu banyak. Tetapi kita yang terpenting adalah tidak disuruh mencari adakah khilaf kada, tapi kita disuruh mencari mana yang rajih, mana yang kuat dalilnya itu. Karena itu nanti kita ditanya di hari kiamat kelak. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau beramal dengan ini? Karena ini dalilnya. Karena saya mengikuti dalil ini. Ya, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Taib. Ini pertanyaan kertas saya jawab.
Apa hukum naik motor tanpa helm di jalan kecil seperti Beruntung, Banjar Indah dan sekitarnya? Ini kada boleh. Ulun jin ini kada boleh. Ya, ini kada boleh kita naik sepeda motor kada pakai helm. Ya, aturan pemerintah, ya. Ustadz pang ngicak juga melihat kada berhelm jalan. Bahaya. Taib. Ustadz bolehkah makmum takbir nyaring pada imam? Maksudnya takbir Allahu Akbar mungkin ya. Sebetulnya seseorang bertakbir, tetapi jangan dia bertakbir mengganggu orang lain. Kalau nyanyi pada imam ini jelas mengganggu orang lain di sampingnya. Ya, maka bertakbir dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, cukup dia saja yang mendengar. Ya, jangan sampai mengganggu orang di sampingnya, apalagi suaranya kalah imam. Ustadz, bolehlah ketika sholat makmum bergerak-gerak badannya maju mundur. Hukumnya apa Ustadz? Kalau tidak ada hajah makruh. Kalau ada hajah maka tidak ada masalah. Misalnya mengambil anaknya lagi halus, misalnya berjalan ke belakang, mundur dibawa oleh abahnya kada apa-apa. Tetapi kalau seandainya tidak ada hajah maju mundur, ini makruh hukumnya. Ustadz, apakah ada tip agar menghilangkan kebiasaan masyarakat tentang bulan Safar adalah bulan sial? Tipsnya adalah ya sering-sering diputar kajian tentang masalah tatayur bulan Safar, tentang hadis-hadis lemah di bulan Safar, atau sering-sering diadakan kajian ya tentang masalah ini. Dengan itu masyarakat teredukasi, ya terpahamkan tentang masalah khurafat tatayur yang ada di bulan Safar. Ya, ini penting, mungkin temanya diangkat pada bulan Safar. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak menghadiahkan bacaan Al-Quran dan mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia untuk kebaikan. Apakah doanya, pahala bacaan tadi sampai kepada orang tuanya? Pertama, amal ibadah anak itu, apa saja yang dikerjakan anak, amal ibadah itu sampai kepada orang tuanya, apa saja. Anda sholat walaupun tanpa Anda niatkan, Anda dapat pahala, orang tua Anda dapat. Kenapa? Karena Anda itu hasil didikan orang tua Anda. Maka apa saja kebaikan yang Anda lakukan walaupun tanpa Anda niatkan, orang tua Anda dapat. Karena Anda itu melakukan kebaikan, mengaji dan seterusnya, itu akibat didikan orang tua Anda. Maka orang tua Anda mendapatkan pahala tersebut tanpa harus dia niatkan. Ini pertama. Poin yang kedua, kita itu disuruh oleh Nabi, seorang anak itu di dalam hadis sahih kata Nabi SAW, idza matal insan inqata anhu amalu illa min salas. Jika mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3 hal. Di akhir hadis disebutkan oleh Nabi, di antaranya adalah waladun shalihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Perhatikan, Nabi mengatakan anak soleh yang apa? Yang mendoakan. Bukan Nabi mengatakan anak soleh yang berinfak untuk orang tuanya, anak soleh yang selalu membacakan Al-Quran, menghadiahkan Al-Quran untuk orang tuanya, anak soleh yang selalu menghajikan, mengumrahkan orang tuanya, bukan. Tetapi Nabi mengatakan waladun shalihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, disuruh mendoakan, bukan beramal kebaikan, berzakat untuk orang tua dan seterusnya. Kenapa? Kenapa kata para ulama Nabi mengatakan yad'u lahu? Karena manusia itu butuh amal. Anda di hari kiamat pun juga butuh amalan. Ya, Anda butuh amalan. Maka tidak Anda dapati dari para salaf itu kebiasaan mereka bersedekah orang tua. Ada di kalangan salaf, Sa'ad bin Abi Waqqas bersedekah kebun untuk orang tuanya, ada. Tetapi itu bukan gaungan mereka. Setiap harinya mereka bersedekah untuk orang tua, tidak. Sekali-kali, 2 kali tidak ada masalah. Anda berinfak masjid untuk orang tua, niatkan pahala, tidak ada masalah. Tapi bukan rutinitas. Bukan suatu rutinitas. Ya, karena tidak seperti itu sunnahnya di dalam salat. Yang jadikan rutinitas adalah Anda mendoakan orang tua Anda. Kebaikan yang Anda lakukan, orang tua Anda dapat. Apa saja kebaikan yang Anda lakukan, orang tua Anda dapat. Kemudian masalah doa anak itu sampai-sampai. Jangankan doa anak, doa orang lain pun sampai kepada orang tua Anda. Adapun menghadiahkan bacaan Al-Quran, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, saya katakan. Ya, walaupun yang rajih adalah tidak sampai. Kemudian seseorang menghadiahkan bacaan Al-Quran dan mendoakan sahabatnya atau orang tua angkatnya atau gurunya yang sudah meninggal dunia. Apakah doanya, pahalanya bacaan tadi sampai kepada orang yang dikasih?
yang dikasihinya. Kalau doa sampai. Adapun bacaan Al-Quran ini khilaf. Kalau doa tidak ada masalah. Anda mendoakan ampunan itu sampai. Tetapi adapun bacaan Al-Quran ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih tidak sampai. Yang rajih tidak sampai. Kenapa tidak sampai Ustaz? Tidak ada dalil yang menjelaskan bacaan Quran itu sampai. Taib. Seseorang yang dan ini juga mazhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tegas di dalam kitabnya mengatakan bahwasanya bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada si mayit. Iya. Seseorang berinfak yang pahalanya dihadiahkan kepada sahabatnya atau orang tua angkatnya atau gurunya, apakah pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal? Sampai. Dan ini ittifaq ulama sepakat bahwasanya pahala itu sampai kepada si mayit. Kalau bentuknya harta, sedekah diniatkan untuk si mayit sampai pahalanya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama masalah itu. Taib. Assalamualaikum Ustadz, jika bacaan sholat terpotong di tengah ayat karena tidak fasih, bolehkah menyambung dari huruf yang terpotong tadi Ustadz? Seperti apa nih contohnya? Intinya, kalau Anda tidak fasih misalnya, maka tidak ada masalah. Jadi, di dalam sholat itu adalah yang terpenting itu bacaan Al-Fatihah. Dan ulama yang mengatakan Al-Fatihah itu tidak sah bacaannya adalah ketika berkaitan dengan tasydid. Berkaitan dengan tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Ketika huruf yang seharusnya tidak ditasydidkan atau sebaliknya huruf yang bertasydid tidak dibaca tasydid, ketika dibaca mengubah makna atau sebaliknya mengubah makna, ini yang dikatakan tidak sah. Adapun selain itu kesalahan di dalam surah Al-Fatihah berdasarkan pendapat yang rajih kata para ulama tidak mengganggu kesahan sholat seseorang. Dan ini mazhab Hanafi. Mereka kesalahan yang ditolerir dalam surah Al-Fatihah itu, ya, yang tidak ditolerir dalam surah Al-Fatihah itu adalah ketika dalam masalah tasydid. Jadi dalam surah Al-Fatihah. Taib. Adapun dalam surah lain Anda kurang fasih, maka lanjutkan saja bacaannya kecuali tersalah baca. Ya, atau ketinggalan kalimatnya. Taib. Dan saya takut kadang-kadang ada sebagian orang was-was itu, ya dia wah ini kada pasti diulang lagi, dan setan masuk di sana. Taib. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk hukum yang disegerakan di dunia ketika kita menyakiti atau menyiksa binatang? Contoh ketika kita menyepak kucing kada bersalah. Apakah disegerakan hukumnya di dunia bagi pelakunya? Bisa disegerakan, bisa dia disepak orang, bisa. Iya. Bisa tidak disegerakan. Taib. Wallahu taala alam, ya. Taib. Ustadz, bolehkah mengumumkan walimatul urus di masjid? Tidak mengapa, walimatul urus, karena walimatul urus itu ibadah. Ya, walimatul urus adalah ibadah dan masjid boleh. Selama itu adalah ibadah, tidak mengapa. Karena nikah itu adalah ibadah dan masjid ini adalah tempat untuk kita beribadah. Wallahu taala alam. Taib, mungkin ini saja yang terakhir. Ya, terakhir. Okay. Ya. Lomba burung. Ya, terus itu ada tiket dan saya itu dimintakan untuk pelanggaran acara itu dan saya tidak mau melakukan karena itu ada judi dan susah saya. Pian kada berdosa, pian berpahala. Pian kada mau 4 itu berpahala. Dimintain doa semoga acaranya lancar. Oh, dimintain ajaran doanya lancar. Maka antum doakan mudah-mudahan kada lancar. Ya. Iya, karena kita nggak membantu, kita tidak membantu pada kebatilan, sesuatu yang batil tidak kita doakan. Malah kita doakan sebaliknya, mudah-mudahan kada lancar, selamat dia dari dosa semacam itu. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.